Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nova Ramadan dengan NIM 1030123002666. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas penilaian evaluasi CLO1 manajemen proyek TK. Oke, untuk yang pertama itu, apa itu manajemen proyek TK? Adalah suatu proses terstruktur dalam melakukan perencanaan, koordinasi, dan mendelegasikan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek yang sesuai dengan permintaan klien. Untuk pengertiannya mungkin sama aja seperti manajemen proyek, cuman yang berbeda di sini bedanya adalah ini berfokus pada bidang IT. Contoh proyeknya seperti pengembangan software, instalasi hardware, peningkatan hardware, instalasi jaringan, meningkatkan jaringan, analisis data, manajemen data, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan bidang IT. Selanjutnya yang kedua itu apa bedanya karakteristik proyek dan operasional. Biasanya proyek itu bersifat sementara. Biasanya pekerjaannya itu sudah ditentukan dalam jangka waktu yang tertentu. Pada proyek biasanya penuh dengan ketidakpastian, mungkin bisa terjadi kecelakaan atau dan lain hal sebagainya. Pada proyek melibatkan tugas yang tidak rutin, memerlukan sebuah perencanaan, dan memiliki objek atau produk yang harus dicapai atau dihasilkan. Biasanya sumber daya yang dilibatkan dalam proyek biasanya terbatas dan mungkin bisa saja berubah-ubah tergantung kondisi yang ada di lapangan. Bedanya dengan operasional, biasanya bersifat repetitif atau berulang-ulang. Dan operasional biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun, ataupun lebih. Memiliki batasan anggaran dan jadwal yang tidak seketat proyek. Jadi mungkin pada operasional anggarannya tidak sebanyak proyek, ataupun jadwalnya tidak sebanyak jadwal pekerjaannya tidak sebanyak proyek gitu. Dan pada sumber daya biasanya relatif konstan. Jadi apapun yang diberi oleh atasan mungkin adanya itu. Selanjutnya untuk jenis organisasi proyek. Pada jenis organisasi proyek ada tiga jenis organisasi proyek yang ada. Yang pertama itu organisasi fungsional, projectize, dan matrix. Untuk jenis organisasi fungsional itu anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau berdasarkan fungsinya. Jadi semisal ada staf anggota yang dia memiliki spesialisasi di bidang software engineer, maka dia ditaruh atau ditempatkan di tim yang spesialisasinya itu software engineer, dan mungkin bisa saja dipimpin oleh PM yang software engineer juga gitu. Selanjutnya pada organisasi projectize, anggota staff disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Mungkin saja biasanya projectize jenis organisasi projectize ini dipakai apabila mungkin baru memulai sebuah organisasi baru gitu, atau startup yang mana untuk mengerjakan suatu proyek biasanya memerlukan orang yang banyak sekali gitu. Dan yang terakhir organisasi jenis matrix, yang dimana merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan projectize, dimana dalam organisasi matrix itu sendiri, jenis organisasi matrix itu sendiri terdapat tiga tipe lagi, yang dimana yang pertama itu weak matrix, balanced matrix, dan strong matrix. Yang pertama pada weak matrix, vice presidennya itu berkuasa, sementara manajemen PM hanya memiliki otoritas sebagai koordinator gitu. Yang kedua, balance matrix, otoritas PM dan vice president itu sama. Jadi anggota tim
ataupun staf melapor kepada keduanya. Yang ketiga itu strong matrix. Pada strong matrix ini, PM memiliki otoritas penuh atas kendalinya proyek, alur kendalinya proyek, dan beserta anggarannya. Baik. Selanjutnya yang keempat itu manajemen proyek. Terdapat 5 proses yang ada dalam manajemen proyek. Yang pertama itu proses inisialisasi, proses perencanaan, proses eksekusi, proses pengawasan dan pengontrolan, dan proses penutupan. Pada proses inisialisasi, kita itu memberikan gambaran global suatu proyek. Biasanya mulai menentukan PM-nya siapa, ataupun masih menentukan gitulah. Lalu selanjutnya pada proses yang kedua itu kita menetapkan ruang lingkup, menyempurnakan tujuan dari proyeknya, dan melakukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau membuat project plan. Selanjutnya pada tahap selanjutnya itu proses eksekusi, itu melakukan pekerjaan yang telah direncanakan, lalu mengelola tim dan melakukan pengadaan. Biasanya pada proses eksekusi sudah jadi hasil dari proyek atau jasa sementara gitu, udah ada hasilnya gitu, ada jadi mungkin setengah atau beberapa gitu. Selanjutnya pada tahap pengawasan dan pengontrolan, yakni kita melakukan pelacakan, meninjau, dan mengatur kemajuan proyek untuk mengidentifikasi dan mengoreksi masalah yang terjadi pada proyek. Selanjutnya tahap yang terakhir itu proses penutupan, yang dimana itu menyelesaikan semua aktivitas proyek, menyerahkan produk akhir atau deliverables, dan menutup kontrak atau proyek secara formal. Listen, learn. Oke, selanjutnya itu sertifikasi apa yang bisa diambil oleh manajemen proyek. Jadi di sini saya cuman ngasih 2, yaitu mungkin banyak ya sertifikasi organisasi yang menerbitkan sertifikasi yang untuk project manager bisa untuk diambil oleh calon-calon project manager gitu. Tapi di sini saya cuma ngasih taunya 2. Yang pertama itu untuk sertifikasi yang bisa diambil itu adalah PMP atau Project Management Professional yang diterbitkan PMI, yang dapat diakui secara internasional. Selanjutnya yang bisa untuk sertifikasi skala nasionalnya mungkin bisa mengambil ICT Project Management Manager yang diterbitkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi. Oke, untuk yang terakhir, tools-tools yang bisa digunakan dalam manajemen proyek. Untuk manajemen tugas dan kolaborasi bisa menggunakan Asana, Trello, Monday.com, dan Basecamp, yang dimana kegunaannya adalah membagi tugas, memantau progres, dan bekerja sama antar tim. Selanjutnya untuk perencanaan dan penjadwalan proyek bisa menggunakan Microsoft Project ataupun tim Gantt, dimana kegunaannya adalah membuat timeline, Gantt chart, dan mengatur dependensi antar tugas. Untuk pengembangan software atau bug tracking bisa menggunakan Jira atau Zoho Project, dimana kegunaannya adalah untuk melacak bug, sprint, dan workflow tim developer. Untuk all-in-one project management bisa menggunakan Write, ProofHub, Scoro, dimana kegunaannya adalah menyediakan fitur lengkap seperti manajemen tugas, manajemen dokumen, manajemen laporan, manajemen komunikasi, dan integrasi. Untuk manajemen dokumen dan workspace bisa menggunakan Notion. Kegunaannya adalah untuk mencatat, melakukan dokumentasi, dan database, membuat database proyek secara fleksibel. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya ataupun kelebihannya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.